Radar People, kembali lagi bersama saya Selma Kirana di Belajar Investasi. Nah, tentunya hari ini aku nggak sendiri karena ada juga guru saya yang waktu itu sudah menaikkan saya di kelasnya. Sekarang kelas berapa Pak Agus saya ceritanya? Kelas 3, mau naik kelas 4. Oh, mau naik kelas 4, tapi kita harus ujian dulu ya gitu. Nah, masih bersama Bapak Agus Sunartono, betul ya Pak ya? Betul Mbak. Dari BRI Dana Reksa Sekuritas. Oke, Pak Agus boleh disapa dulu para penggemarnya. Bapak Agus ini beberapa kali masuk kelas kita udah banyak penggemarnya kayaknya ya. Silakan Bapak boleh disapa dulu. Selamat pagi atau sekarang nih siang atau malam? Pagi sih ya. Pagi teman-teman. Biar semangat terus. Oke, hari ini kita akan belajar lagi bareng-bareng sama Mbak Selma. Mudah-mudahan hari ini manfaatnya juga bertambah. Iya. Gitu. Mudah-mudahan juga saya nggak pusing. Soalnya tadi sempat sebelum kita online ya, sebelum kita take sempat belajar ngelihat Bapak itu warna-warnanya apa aja ya Pak ya. Kok kayaknya agak blur-blur gitu ya Pak ya. Bling-bling. Bling-bling. Tapi di sana menyimpan banyak sekali cerita jutawan ya Pak. Waduh. Nah, minggu lalu bersama Pak Agus juga kita sudah berbicara mengenai apa itu analisa teknikal, apa itu candle, apa itu RSI dan juga moving average ya Pak ya. Kita berbicara tentang teori. Nah, waktu itu Bapak berjanji akan mengajari saya membaca grafik. Iya kan ya Pak ya. Hari inilah. Janjinya ditepati. Tapi tadi waktu saya ngelihat kayak, hah? Ini janjinya ya Pak, serem amat janji boleh gak? Gitu. Oke, tapi tetap janjinya untuk seluruh Radar Malam People pastinya. Dan kali ini kita akan membahas tentang belajar membaca grafik. Jadi biar di handphone sekarang tuh kayaknya udah pada ada ya Pak ya aplikasi bisa, atau aplikasinya bisa. Nanti kita coba, mudah-mudahan bisa jalan tuh. Kita coba. Oke, nah teman-teman juga nanti akan bisa melihat di layar gitu. Nanti tentang pembacaan grafik sistem online trading atau live charting. Nanti juga kita akan belajar kapan sih kita harus beli, kapan sih harus jual gitu. Karena memang seminggu ini banyak fenomena-fenomena yang terjadi ya Pak ya. Misalnya apa tuh Mbak? Misalnya banyak Pak. Tiba-tiba ada ini nih, kita berbicara tentang kemarin fenomena besar. Apa itu? Mudik lebaran. Mudik, itu kan menjadi iya. fenomena yang sangat besar. Kenapa? Karena kita udah 2 tahun ya, hampir 2 tahun. Nggak tahu aspal loh kita 2 tahun. Merem dong. Karena harus di rumah ya Pak ya, jarang bisa menikmati mulusnya jalan tol gitu kan. Nah, terus hubungannya sama ini apa gitu kan? Pasti teman-teman juga tanda tanya. Saya aja tadi sempat loh, emang bisa ya? Tol itu emang ada sahamnya juga ya, bisa dibeli ya. Jadi kan bisa sombong ya Pak ya, nggak cuman kayak kamu cuma bisa biasa naik tol, cuman punya e-tol, aku lo punya sahamnya tol tuh. Betul. Dan itu nggak mahal sebenarnya. Oh gitu Pak. Semua orang bisa, iya. Semua orang bisa. Nggak harus jadi jutawan. Nggak harus jadi jutawan untuk punya tol. Iya. Gitu ya Pak. Oke, baik. Terus apa hubungannya fenomena mudik lebaran dengan sahamnya tol nih, apa sih, jasa marga nih apa sih? Nanti kita akan kupas satu-satu. Yang pertama dulu nih Pak, dari dasar apa nih yang akan kita jelaskan dan akan kita bagi ke teman-teman Radar Malam People? Kita mulai dengan mempelajari grafik itu seperti apa gitu, supaya di tengah jalan kita nggak salah. Nggak bundel ya Pak ya, tiba-tiba lihat warna-warni langsung blank. Warna-warni gitu. Kalau hijau kan uang, pokoknya cuan itu hijau gitu. Merah itu stop. Bener nggak sih Pak? Boleh. Warnanya ada lagi nggak selain merah sama hijau? Merah sama hijau karena kebetulan dianalogikan sebagai naiknya pergerakan suatu harga perusahaan. Jadi kalau pas hijau berarti antara open sama close-nya, lebih tinggi close-nya warnanya akan hijau. Tapi kalau merah antara open pagi-pagi jam 9 terus kita jalan 5 menit kemudian sudah turun, berarti warnanya akan merah gitu. Oke, itu dasar. Kenapa warna merah dan kenapa warna hijau? Ntar dikiranya stopan. Ada nggak sih Pak yang warna kuning gitu? Kuning nggak ada. Kita belum bawa krayon hari ini. Oh gitu. Krayon ketinggalan ya. Baik. Oke, yang pertama kita akan melihat bagaimana membaca chart itu dulu ya Pak ya. Bagaimana membaca grafik. Langkah pertama apa nih Pak? Langkah pertama teman-teman pakai HP atau pakai laptop, buka di Google, ketik aja di situ candlestick pattern. Nah, ini kita lihat di monitor sama-sama. Kita ketik di sini terus pilih yang image aja atau gambar, akan muncul seperti banyak warna-warna banyak dan model gitu ya Pak. Nah, sebagai dasar kita harus tahu kenapa sih ada bentuk-bentuk seperti ini. Nah, ini saya geser.
ternyata ada bentuk seperti ini. Ada warna hijau. Tertulis di situ ada opening. Jadi opening itu, jadi candle ini terbentuk karena kejadian harga. Jadi misalnya saya hari ini mau jual satu perusahaan di harga 1.000. Begitu terjadi transaksi match, kita salaman, terbentuk garis 1.000. Nah, begitu agak siang ada orang mau beli perusahaan itu, terus saya jual 1.100 dan orang mau 1.100, maka terbentuk candle itu berwarna hijau. Jadi candle ini terbentuk begitu sudah terjadi transaksi atau match. Berarti benar nggak sih Pak kalau saya bilang ketika suatu perusahaan kita lihat grafiknya itu nggak ada naik turunnya atau candlenya tidak terbentuk, berarti belum ada transaksi sama sekali? Bisa belum ada transaksi atau ada transaksi di satu harga tertentu aja. Jadi 50 terus misalnya. Karena saham paling murah di pasar reguler kan 50. Nanti kita lihat ada tuh yang 50 aja bertahun-tahun, kasihan deh. Kira-kira kenapa tuh kok kasihan ya? Standar gitu ya, nggak bikin jantungan ya Pak ya. Padahal kan di kemarin tuh saya ada ini nih, ada catatan. Katanya tuh kita harus mengetahui, selain mengetahui chart dan segala macam, kita harus paham 2 emosi investasi. Emosi serakah sama takut. Betul. Dan berani berinvestasi berarti berani berjantungan-jantungan gitu nggak sih Pak? Sebenarnya enggak sih, nanti kita belajar memilih investasi yang enggak bikin jantungan gitu. Tuh, santai nih sebenarnya. Santai. Baik. Setelah itu Pak, kita udah lihat tadi tentang chart tentang candle nih. Candle dibentuk gitu. Nah, kita balik lagi ke layar. Ini ada bentuk candle kan, ada yang hijau, ada yang merah, bahkan ada buntut di atas nih. Nah, buntut di atas ternyata menunjukkan harga tertingginya di saat itu, high atau high. Terus ada buntut di bawah juga, itu dia menunjukkan harga terendahnya dia atau low lah bawahnya. Nah, sebaliknya di sebelah kanan ini ada warna merah. Itu berarti artinya pada saat match pertama sama tutupan pasar atau pada saat pasar lagi berlangsung dan kita bertemu harga turun, maka dia akan merah candlenya seperti ini. Sehingga candlestick namanya ini lebih mudah kita baca bentuk-bentuknya dibanding grafik berbentuk line atau garis gitu. Karena ada pola-pola yang misalnya berbentuk 3 batang merah ini, terus satu batang ada buntut di bawah, biasanya dia mau rebound atau naik lagi. Atau naik 3 kali terus satu hari turun dalam, besok kelihatannya bisa nerusin turun lagi. Nah, hal-hal ini yang pola-pola bisa kita pelajari. Jadi mudah lah. Makanya kita pernah nyoba praktek pertemuan yang kemarin kayaknya ada menentukan posisi dalam waktu 3 detik. Nanti kita praktek lagi. Pertemuan pertama kita. Pertama aja. Iya, pertama kalinya sama Pak Agus maksudnya. Aku deg-degan waktu itu. Ketemu pertama udah kayak saham yang bagus nggak Pak? Saya bikin Bapak deg-degan gitu. Iya. Jantungnya kayak bel becak. Setelah kita belajar tentang candlestick tadi, bagaimana melihat ternyata candlestick itu nggak cuman dia sticknya seperti apa, tapi ternyata emang bisa ada grafik yang kita bisa baca di situ gitu ya. Ya, jadi saya akan coba masuk ke aplikasi sebentar, saya tak login dulu. BIM salah BIM ya Pak. Habis ini kita akan masuk ke aplikasinya langsung. Aplikasi. Nah, ini saya pakai versi laptop. Jadi di layar teman-teman bisa melihat. Ini kebetulan aplikasi. Jadi aplikasi apapun nanti kita belajar tampilannya hampir sama lah. Jadi dia akan nunjukin misalnya nama sahamnya, disingkat 4 huruf, terus ada harga lastnya, terus ada change-nya, naik atau turunnya, terus dia akan menentukan hari ini yang nawar beli berapa, yang nawar jual berapa, bid dan offernya akan muncul. Jadi itu sebabnya kita kembali lagi ke pertemuan pertama bahwa transaksi di pasar modal ini, di saham ini bukan judi, karena secara syariah ada pembelinya, ada penjualnya, dimunculkan oleh harga penawaran itu kan. Bahkan ada lotnya ini sebelah kanan ini ada kelihatan ada ICBP. Jadi ini kebetulan saham idolanya teman-teman kos-kosan. Jadi kalau akhir bulan ini saham menarik nih, karena teman-teman di kos-kosan itu pada beli Indomie. Jadi perusahaan yang bikin mie nih. Tuh, walaupun ini mahal sih sebenarnya. Ini termasuk mahal ya Pak? Mahal, karena harganya kan 8.550. Kalau kita beli kan harus kita kali 100 lembar. Ini kan harga satu lembarnya. Padahal waktu kita beli kan minimal 1 lot. Jadi ini dikali 100 lembar atau 1 lot jadi 852.000 lah 1 lotnya.
Oke, jadi Gitu. caranya membaca gitu teman-teman. Buat teman-teman yang mungkin masih sangat awam nih, Ya. bukan berarti harganya 8.000, ya udah itu dibeli gitu, Beli. nggak mungkin ya. Kita Itu harus satu sekali. lembarnya, Satu lembarnya. harganya yang ada di layar tadi, dan itu dikalikan 100 karena minimal lembar. pembelian adalah Satu lot Satu lot. atau 100 lembar. satu lot itu 100 lembar, gitu. Makanya nanti kita pernah di pertemuan itu juga bilang ada yang menjadikan saham ini sebagai mahar. Makanya waktu Bener. waktu menikah yang diucapkan bukan saya terima nikahnya Selma binti Yusuf dengan mas kawin saham Indofood CBP Sukses dengan nilai 800.000. Jadi dia nggak bilang nominalnya, Nggak tapi nominalnya, free lembarnya gitu. 100 lembar dibayar tunai gitu. Oh. Tuh, nanti Nah, Mbak Selma bisa tuh. ini juga fenomena yang menurut saya lagi hangat sih, karena saya baru banget semalam ngelihat di FYP-nya salah satu artis. Ya. Yang waktu itu kan kita sempat ngobrolin, ada Pak selebgram yang pakai lot nih Ya. waktu akad nikah. Akad Nah kemarin nikah. tuh dia lagi mengupdate Yap. harganya dia, kan itu udah 1 tahun nih Waktu menikah, waktu akad. Heeh. Iya. Naiknya sampai 200 juta dong Pak. 200 juta. Enggak. 200%. 200% ya kalau Ya, nggak betul, salah. betul, Pokoknya betul. berapa ratusan lah pokoknya. Iya, jadi kalau misalnya mas kawin kita waktu menikah akad itu nilainya 10 juta ya. 1 tahun kemudian bisa jadi 2 kalinya ya, 20 juta berarti ya. Tuh. Nah, mahar itu menjadi haknya wanita tuh, benar tuh. Itu sebabnya waktu dia mau ngasih saham, dia harus membukakan akun istrinya, bukan akunnya dia terus dikasih sahamnya, tapi dia harus bukakan akun atas nama istrinya. Sehingga apa yang terjadi di akunnya itu udah menjadi haknya si wanita itu. Oke. Kalau dia butuh uang dia bisa jual. Katakan dia dikasih 10 lot. Kayak waktu saya nikah dulu kan masih pakai cincin. Waktu 1 tahun pertama menikah, kehidupan kan naik turun. Saya jual tuh cincin saya itu. Kita jual nih, kita beli beras. Oke deh kita jual. Nah ini juga bisa. Oke. Karena ini udah haknya wanita tuh bisa atau mungkin ditambahkan. Aku punya uang lebih mas di akunku mau tak belikan saham lain. Bisa. Berarti itu sama dengan menabung, cuman emang namanya Investasi. investasi ya. Jadi Investasi. emang kemungkinan terbesar untuk naik itu ada terus Ada gitu kan. naik. Oke. Selama perusahaan itu banyak yang banyak yang meminatinya. Ada perusahaan-perusahaan sehat yang ternyata peminatnya sedikit. Ada perusahaan nggak bagus laporan keuangan tapi banyak peminatnya. Jadi itulah yang terjadi di pasar kita. Jadi kita perlu belajar supaya kita nggak menjadi orang yang galau pada saat investasi atau orang yang kecewa pada saat investasi kita turun gitu. Jadi ada memang investasi yang perusahaan itu sehat, tapi peminatnya sedikit sehingga volatilnya nggak ada, transaksinya hariannya juga kecil gitu. Artinya kita beli untuk disimpan bertahun-tahun, tapi kan kadang-kadang kita butuh tuh. Kita hari ini kita beli terus ternyata 2-3 bulan ternyata kita butuh uang, nah kita harus bisa jual sahamnya. Kalau sahamnya nggak liquid akan kesulitan kita jualnya. Oke, nah Tuh. untuk mengetahui ini nih memang saham-saham yang banyak diminati, Yap. walaupun kurang baik tapi banyak diminati, itu ada nggak sih Pak? Contohnya kita bisa melihat grafiknya itu yang seperti apa nih? Nah, coba saya liatin ini ada sisi di BNBR. Nah, ini contoh nih. Ini ada saham naik harganya kan 50 nih Betul. di sisi over. Jadi artinya di hari ini ada orang saham menjual saham BNBR atau Bakri and Brothers di harga Rp50 nih, bayangin nih. Jadi kalau kita beli satu lot cuma 5.000. Jadi artinya kita nggak harus jutawan untuk beli satu perusahaan. Nah, pertanyaan utamanya dengan 5.000 itu apakah bisa kita jual lagi ataukah bisa perusahaan ini membagi dividen ke kita? Nah, itu pertanyaan awal yang kita memilih satu perusahaan. Karena kita kalau beli perusahaan kan ya pilihan kita antara kita dapat dividen karena perusahaan untung atau kita bisa menjual kalau dia lagi naik, namanya capital gain gitu, atau kita beli untuk dijadikan mahar kan itu. Salah satu contoh-contohnya. Nah, ini sejarahnya dia pergerakannya 50 aja nih. Nih waktu kita lihat di satu saat datar aja. Terus tiba-tiba dia naik sampai 57 nih. 18 April 2022. Nah, besoknya lagi nyoba naik sampai 58, terus tutupnya malah di 54, makanya warnanya merah. Tuh. Jadi sesuatu yang pergerakannya diam, tiba-tiba digoyang, dibikin ramai, terus orang pada beli, terus diturunin lagi, terus sekarang diem lagi, ini bahaya nih. Oh, jadi kita bisa lihat, ngecek aja di grafiknya ya. Grafik, kalau nemu grafik-grafik yang mungkin modelnya kan seperti ini itu bisa dibilang ini adalah agak bahaya nih ya. Ya, betul. Untuk
kita nitip saham di sana itu agak bahaya gitu. Terus Beli saham di sana. contohnya misalnya Jasa Marga tadi kan sempat di depan. Kenapa ada Jasa Marga? Karena ada tol. Kenapa dia naik dalam beberapa hari ini? Karena trafficnya tol itu ternyata macet gitu sampai kita 2 tahun nggak jalan gitu, tiba-tiba kita boleh itu keluar rame gitu. Itu berarti Rame sangat banget. pengaruh juga ya Pak ya. Semakin laku dia, semakin naik harganya atau gimana sih Pak? Karena kalau perusahaan itu operasionalnya menghasilkan laba yang besar, orang yang punya sahamnya kan senang, dia akan bagi dividen. Nah orang yang nggak punya, dia akan mencoba beli sahamnya di pasar gitu. Oh. Tuh, makanya harganya akan naik. Tuh, jadi kaitannya seperti itu. Jadi ada perusahaan yang waktu-waktu tertentu ternyata akan kelihatan nih labanya bahkan naik gitu karena traffic jalannya naik, terus seorang sampai ngantri-ngantri. Dia dari Jakarta pulang ke Malang terus balik lagi kan udah 2 kali tuh. Udah 2 kali, heeh. Tuh, jadi itu satu kendaraan. Padahal kan di saat itu trafficnya naik 30 sampai 40% dari kondisi sebelumnya. Normal. Bahkan kalau dibanding tahun lalu trafficnya naik 120% lah kira-kira. Di segitu. Karena tahun lalu kan masih pandemi, masih maksudnya masih di Masih lockdown agak lah. dikekang lah ya, tapi nggak semua gitu Ya, kan. kalau sekarang kita udah mau Bebas. mendekati endemi. Dari pandemi menjadi endemi. Jadi Endemi. kemarin kita sempat ketemu saudara-saudara, kita mulai berani selfie, maskernya dilepas gitu. Nah, ini akan pengaruh ke beberapa perusahaan yang ternyata bisnisnya itu tertolong oleh dibukanya lockdown, dibukanya kegiatan di masyarakat gitu. Kembali lagi bisa jadi kembali atau lebih ini ya Pak ya. Coba sih saya lihat grafiknya. Jasa Marga ini 6 bulan. Jadi satu batang ini mewakili satu tanggal ya. Ini 2 Juni hari ini kan. Kemarin 31 Mei karena hari Jumat ya. Nah, ini sudah naik 4 hari, kemudian hari ini dia turun 2 hari. Sebenarnya ini wajar karena polanya dia kan kalau udah naik 3-4 hari dia butuh koreksi. Nah, kayak ini. Dia udah naik seminggu dia butuh mendatar atau koreksi. Jadi pola-pola ini ya Pak ya sebenarnya. Seperti aku membaca hatinya Mbak Selma. Iya. Apa sih? Tadi hati, habis itu jantung ya Pak ya, karena dia naik turunnya seperti jantung. Betul. Gitu. Nah, ini kalau kita tarik 1 tahun Ya, atau ini kita bener-bener bikin kayak jantung banget sih. 2 tahun. Nah, ini. Ini kan Mei kemarin kan lebarannya bulan apa sih kemarin kita? Mei ya? Mei. Terus tahun lalu lebarannya Juni ya benar? Juni. April dong, Pak. Juni. Iya, Juni. Juni toh. Juni. Ya. Jadi tahun lalu Juni itu harganya di 3.900. Terus dia malah turun setelah lebaran. Kenapa? Karena sepi itu bukan? Iya, kelihatan. Jadi orang menjual sahamnya. Jadi masuk akal kenapa kok si Jasa Marga di bulan-bulan itu kok turun. Nah, ternyata trafficnya sepi padahal lebaran orang berharap akan bisa jalan bulan. Nah, ternyata karena masih dilarang trafficnya nggak naik, orang yang punya saham malah menjualnya. Nah, dibalik sekarang ini kan ini. Jadi kelihatan trafficnya rame terus sampai antri-antri di gerbangnya. Gerbang tol, Terus orang yang nggak punya malah beli sehingga harganya akan naik. Jadi naik turunnya kan sahamnya bukan karena gambling tapi karena supply sama demand. Semakin banyak yang butuhkan, orang banyak beli di harga penjual, harga akan naik. Tapi sebaliknya kalau kita butuh menjual saham dan kebetulan yang menjual banyak banget atau lotnya besar, maka harganya akan turun. Jadi berapapun yang mau beli dia akan kasih barang, dia akan jual terus sampai barangnya habis gitu. Nah, itulah perlunya kita melihat analisa grafik. Kita akan belajar jenuh beli sama jenuh jual. Jenuh beli dan jenuh jual. Bisa ya Pak jenuh beli ya? Kok saya belum pernah jenuh beli gitu ya? Kayak pingin haus beli terus gitu. Gimana tuh Pak maksudnya jenuh misalnya beli dan jenuh jual? Misalnya kita dalam satu acara ini ada es teh dijual ke kita, harganya 1.000 gitu. Terus kita berdua kita beli Mas 1.000. Satu gelas kita minum terus datang lagi orangnya, Mas masih ada es teh loh, kita jual lagi 1.000. Wah nggak bisa Mas, udah kenyang. Oke, saya turunin Mas harganya 500. Nah mungkin kita masih beli lagi sih satu lagi, jadi 1.500, 1.000 ditambah 500. Tapi harga sudah turun. Dia akan nawarin lagi, Mas saya tawarin lagi Mas, saya turunin Mas 250. Tadi kan Mas pertama beli 1.000, tadi tak kasih 500, sekarang 250 Mas. Tapi karena kita sudah jenuh beli, dikasih harga murah turun pun kita nggak akan beli tuh. Atau dibalik, misalnya kita dikasih satu es teh 1.000 terus kita minum, kita masih haus, dia nawarin lagi 2.000. Atau belum dia tawarin kita langsung, Mas ada lagi nggak es tehnya? Nah dia merasa tuh, wah ini orang ini lagi butuh nih.
ada mas tapi 1.200 gitu. Ya kita beli, tak belinya mas, kita minum lagi. Oh kok masih enak nih teh. Terus mas ada lagi mas, oh ada pak tapi 1.500. Ya tak tuku gitu. Jadi artinya harga itu bisa naik karena kebutuhan, karena Permintaannya banyak. gitu. Tapi ada satu titik permintaan kita akan berhenti, disebut jenuh beli. Oh, Nah itu juga dilihat di grafik bisa. Bahkan ada indikator yang membantu kita. Ini udah jenuh beli loh, ini udah jenuh jual. Ada kelihatan gitu nggak sih Pak? Bisa, coba sih Bisa kita dilihat nggak? pakai indikator namanya. Saya senang pakai stokastik karena ada 2 garis stokastik osilator. Ini ada 5 dan 3 hari. Jadi pergerakan 5 dan 3 hari yang lalu. Nah ini yang membuat 3 detik. Oh, kapan kita harus beli itu pertemuan pertama kita ya Pak? Betul, 3 detik. Kapan kita harus beli dan kapan kita harus jual? Oke, ini coba tak balikin ya ke 6 bulan. Tak cari, nah ini contohnya, ini kan dia sudah naik beberapa hari sehingga stokastik ini 2 garisnya sudah di atas nih. Di atas Ini kan siapa ada garis garis 80% sehingga garisnya di atas dikatakan mahal, tapi kalau di 20% dikatakan murah. Kita tahu dari mana? Tahunya dari ini, misalnya pada saat sahamnya turun kayak gini, kayak inilah misalnya. Nah ini, ternyata stokastiknya juga di bawah, ya kan? Pas sahamnya di bawah ini candle-nya lagi turun, maka stokastiknya di bawah. Sebaliknya kalau sahamnya bergerak naik, dia di puncaknya, maka stokastik akan nunjukin Di ini udah atas naik loh, ini mau turun nih. Jadi begitu dia nekuk ke bawah dari atas, Ini kayaknya dia mau turun gitu. Inilah yang tadi kita sempat belajar 3 detik. Hari ini kalau misalnya jasa marga waktunya beli atau jual? Kalau dilihat ini dari jasa grafik. marga ya? Hmm. Waktunya jual. Jual karena sudah mahal dan stokastiknya di Dan mau atas. turun. Betul. Nah coba tak ganti saham lainnya apa ya yang murah? Aneka Tambang misalnya. Saya ndredeg loh ini. Nanti kalau salah Aneka Tambang. Nah ini stokastiknya di bawah, memotong ke atas. Artinya waktunya beli atau jual? beli. Nah itu nggak sampai 3 detik. Iya nggak? Iya, langsung 1 detik. Dibanding kita lihat Excel isinya angka-angka gitu. Jadi Benar, dengan benar. candle ini mempercepat kita mengambil kesimpulan. Tuh, Oke. itu sebabnya kalau kita bawa kendaraan misalnya mobil atau motor kan ada indikator sepeda kecepatan, ada bensin. Bensin. Gitu. Jadi itu membantu kita sebenarnya. Coba kita stiker semua itu nggak tahu nih sebentar apa motor kita, terus bensinnya masih ada Bensinnya apa kurang enggak. berapa gitu. Nah, semakin banyak indikator yang kita pakai, semakin pede kita. Contohnya kita milih pasangan nih, kok jadi ke pasangan nih. Ini ada cowok ganteng, kaya, terus ibunya rese gitu. Setiap kita datang dia selalu judek sama kita, jutek, marah gitu apa. Nah kita bisa membaca indikator bahwa ini kita sih cocok sama anaknya, tapi orang tuanya nggak support kita. Nanti kita memaksa jalan terus, kehidupan asmara kita akan bergunjang-gunjang gitu, sama kayak gitulah. Oke. Gambarannya. Jadi semakin banyak indikator yang kita pakai itu semakin kita Semakin tahu pede itu. PD ya. Gini kita harus kapan harus jual dan kapan harus beli, Beli, gitu. Nah, Oke. Grafik ini ternyata bisa kita tarik loh. Kita lihat di layar tuh ada 2 tahun misalnya. Oke. Jadi polanya bisa kita lihat 2 tahun yang lalu apa harganya, atau 5 tahun yang lalu seperti apa polanya. Nah ini. Kalau kita lihat 5 tahun artinya investasi itu semakin lama semakin bagus kalau perusahaannya sehat. Karena dia ini ya Pak, polanya dari yang hampir datar naik Ya, naik terus naik ke sampai atas. naik terus stabil segitu, naik turun terus Tuh, gitu ya. Coba sih tak ganti Berarti ini nama bank. termasuk sehat ya Sehat. perusahaannya. Tadi apa ya, Aneka Tambang ya kalau nggak salah. Ya, terus kayak ini nih, Heeh. Bank BCA misalnya. Oke. Ini yang kalau kita tarik dalam waktu 5 tahun itu selalu naik loh. Jadi artinya kita bisa punya uang, kita nabung, beli saham yang sehat, 1 lot aja wis dijar, nanti berapa bulan ke depan atau tahun depan kita punya uang beli lagi saham yang sama 1 lot itu. Nanti soalnya kan kita harus ketemunya di sini. Prinsip fundamental yang pertama ya tuh kalau bisa pakai duit dingin. Duit dingin, duit yang nganggur, bukan duit yang dipakai untuk bayar sekolah, duit yang untuk buat bulanan makan, itu bahaya itu. Karena ada resiko di pasar modal. Walaupun kita bisa menyimpan dalam waktu yang panjang. Panjang gitu ya. Oke, maksimal beli itu berapa lot? Ada nggak sih Pak? Maksimal cuman bisa beli segini lot gitu, ada nggak? Oh itu tergantung uang kita sih. Jadi asiknya investasi di pasar modal itu, misalnya akun kita ada duitnya berapa, kita tinggal masukin aja saya mau beli berapa gitu. Katakan misalnya kita punya uang 100.000, saya mau beli Bank Jatim. Nah Bank Jatim ini harganya hari ini kan 770. 70.
kan. Berarti kan satu lotnya 77.000. Kita bisa beli. Tapi begitu kita mau beli 2 lot 140.000, dia akan mereject tuh. Uangmu kurang kok gitu. Oh. Kalau cuma beli satu lot dia langsung accept gitu ya? Aset. Langsung diterima gitu. Cuman ada sisi lain di pasar modal itu ada namanya margin atau pinjaman. Tapi saya nggak menyarankan lah karena tadi kita bahas investasi harus yang pakai uang dingin, jangan pakai uang utang. Nah, itu. Jadi gunakan uang yang ada sejumlah lot yang bisa kita beli. Jangan menggunakan margin atau utang. Tuh. Balik lagi ke nggak boleh serakah ya Pak. Betul, nggak boleh serakah. Oke. Nah, mungkin kita ini udah tahu nih teman-teman belajar secara sederhana membaca grafik gitu. Mungkin nih Pak masih ada yang bingung, bukan bingung sih, masih ada yang tidak sadar bahwa mungkin barang-barang yang kita gunakan sehari-hari atau yang dekat dengan kita itu bisa kita beli loh sahamnya. Kita nggak hanya bisa menjadi konsumen dari mereka, tapi kita bahkan bisa menjadi pemilik perusahaan gitu ya Pak. Nah, salah satunya mungkin yang lagi trending Gojek saham-saham Gojek tuh. Ada nggak sih Pak? Kita mungkin boleh nggak lihat gitu sebelum karena lagi rame nih sekarang Goto ya. Yeah. Lagi rame juga di Twitter, sempat beberapa hari yang lalu tuh nge-spill tentang saham-saham yang ada di Indonesia gitu. Saya pernah baca Gojek, Goto kayak gitu tuh. Nah, sekarang saya beralih pada aplikasi yang menggunakan HP. Jadi artinya di zaman sekarang kita pakai handphone aja bisa bertransaksi. Kita bisa narik duit kita dari investasi. Kita bisa melihat harga sahamnya Goto lewat aplikasi. Nah, ini contohnya hari ini dia di harga 344 di harga penjual. Harga pembelinya 342. Artinya kalau kita beli satu lot cuman Rp34.200. 34.200 gitu. Oh, itu sahamnya Gojek. Goto ya. Betul. Padahal kalau di chartnya di handphone juga ada chart. Nah, dia kan nunjukin nih hari ini dia lagi naik tinggi hari ini. Pada saat dia sudah turun selama 2 mingguan lah nih, 2 minggu turun. Nah, ini masih pendek grafiknya karena dia baru masuk ke bursa kan April kalau nggak salah ya. April 2022 kemarin. 2022 ya, sehingga pergerakan seperti ini. Tapi kita harus ingat sebelum kita beli saham ini laporan keuangannya bagus apa enggak gitu. Nah, nanti bisa dicek lagi di sana ada menu-menu untuk melihat laporan keuangannya dia. Coba sih kita geser itu ya stock price. Financial statement. Nah, ini kalau ada warna merah-merah nih mengerikan nih. Artinya dia malah bilang nih net income-nya malah merah, minus. Berarti artinya perusahaan ini lagi rugi. Oh gitu. Ini jadi perhatian kita. Jadi perusahaan yang rame terus kita pakai aplikasinya, terus harganya murah itu apakah layak kita beli? Nah, kalau kita beli untuk jangka pendek mungkin hari ini beli besok dijual dan kita masih yakin dia naik mungkin boleh. Tapi kalau untuk disimpan mungkin kita berhati-hati karena dia ternyata 2 tahun terakhir 2020 sama 2019 masih rugi, dia nggak menghasilkan laba. Nah, kenapa kita harus beli perusahaan yang rugi? Padahal banyak perusahaan lainnya yang mungkin menghasilkan laba lebih stabil gitu. Tuh, jadi artinya ini kalau kita lihat laporan keuangan ini kita bisa menyebut ini sebagai analisa fundamental, termasuk nanti ada berita, ada rumor, ada kondisi geopolitik negara kita mungkin, ada krisis dari mana mungkin. Nah, itu termasuk fundamental. Tapi yang tadi kita lihat grafik itu menjadi analisa teknikal. Jadi di dalam investasi harus kita balanskan antara melihat sejarah harga, terus kondisi hari itu gimana sama laporan keuangannya, gitu Mbak Selma. Jadi sekarang nggak ada alasan untuk tidak mulai berinvestasi kayaknya Pak ya. Alasannya kadang nggak punya laptop gitu, bisa lewat handphone, nggak tahu gimana cara investasi, takut ada investasi bodong, makanya nonton Jawa Pos Radar Malang belajar investasi setiap minggunya karena ada ilmu mahal yang dibagikan secara cuma-cuma. Cumi-cumi gitu ya, bersama guru saya yang banyak ini, salah satunya adalah Pak Agus. Oke, kita tunggu nih janji apa lagi nih. Kita hari ini kan udah belajar tentang grafik gitu ya, pasti kan kayaknya nggak cukup ya Pak, kita 3 kali pertemuan belajar grafik aja gitu. Kira-kira minggu depan nih Pak atau pertemuan selanjutnya apa lagi yang akan kita bahas nih? Nah, nanti kita akan mencari cara gimana caranya memilih perusahaan dengan cepat.
Misalnya kita baca grup WA atau kita ikut berlangganan dengan situs-situs yang mengasih rekomendasi atau di dalam beberapa aplikasi perusahaan itu biasanya ada rekomendasi seperti yang saya lagi tampilkan di layar nih. Ini versi HP-nya. Ini ada kata-kata stock recommendation. Jadi dia merekomendasikan. Rek ini rekomendasinya. Misalnya Smartfriend sarannya dia beli tren itu artinya mungkin masih bisa seminggu 2 minggu ke depan. Terus ada kata-kata day. Kalau day ini berarti buy tapi pendek lah 1 sampai 5 hari. Kita harus pantengin kalau udah untung bisa kita jual. Nah, hal-hal seperti ini yang nanti bantu kita. Jadi artinya jangan pesimis atau takut belajar karena sekarang semua dimudahkan. Kita Google, kita cari apa mesti dibantu lah. Bahkan ada TikTok, akun atau YouTube yang ngajarin kita gitu. Jadi semua bisa kita pelajari dengan mudah di era ini gitu Mbak Selma. Tinggal mau belajar atau enggak sih ya. Nah kayaknya itu Pak, mau belajarnya itu tuh yang susah, mengumpulkan niatnya gitu. Ya, ntar teman-teman kalau misalnya ragu bisa mention ke kita, ke Radar Malang, apa yang mau ditanyain gitu. Betul, bener banget. Jadi paling gampang adalah stay tune di YouTube-nya kita, YouTube channelnya kita Radar Malang TV. Nanti ada di playlist khusus belajar investasi. Nah itu tuh kita akan mengulas semua tentang investasi. Mau tahu lebih lanjut, itu juga bisa jadi bisa jadi konsep kita selanjutnya ya Pak ya. Oh Pak, ternyata banyak nih teman-teman yang kurang paham tentang ini atau mungkin hubungannya kasusnya ini sama ini gimana nih gitu. Kita akan mengulas di pertemuan-pertemuan selanjutnya gitu. Nah saya nambahin sedikit sih. Di dalam investasi itu kan saya awal waktu pertemuan pertama kita bilang ada 3 produk pasar modal. Ada saham, ada obligasi, ada reksadana. Nah ini ada obligasi pemerintah yang minggu ini lagi ditawarkan. Apa itu? Namanya SBR 11. SBR 11. Dia minimal pembeliannya 1 juta. Jadi kita bisa beli di perbankan, teman-teman bisa beli di sekuritas. Ada 3 perusahaan yang sekuritas yang menjual atau semua perbankan bank umum biasanya pada nawarin juga sih. Minimal 1 juta selama 2 tahun. Jadi kita minjemin pemerintah selama 2 tahun uang kita. Nanti tahun kedua duit kita dibalikin penuh. Nah setiap bulan kita akan dapat bunga kupon. Ini ada namanya bond di layar nih kelihatan kan, ada equity, ada mutual fund itu reksadana, bond itu obligasi. Nah ini nanti kita pelajarin deh minggu depan. Next pertemuan bersama Bapak Agus gitu. Kita akan mempelajari tentang obligasi tadi ya Pak ya. Boleh. Yang ada penawaran dari pemerintah. Kita minjemin duit ke pemerintah. Betul. Keren ya. Keren toh. Keren banget, pemerintah tuh butuh duitnya kita loh. Iya loh. Gitu ya, nggak boleh gitu. Bahaya. Sombong amat. Nggak, kita akan melihat dari sisi investasinya. Kok bisa ya rakyat minjemin duit ke negaranya, ke pemerintah gitu. Nah, mau tahu seperti apa, stay tune aja di Radar Malang TV. Tentunya di Belajar Investasi minggu depan gitu ya Pak ya. Oke. Ternyata waktunya sudah waktunya istirahat ya Pak, waktunya mulai sekolah gitu kan. Nah ada lagi mungkin Bapak terakhir yang mau disampaikan lagi nih untuk teman-teman Radar Malang People untuk mungkin stay tune dan apa nih pesannya hari ini tentang ini, kita sudah belajar membaca grafik. Hari ini karena kita belajar pakai laptop sama handphone, gunakan gadget kita untuk hal-hal yang positif. Jadi nggak cuma lihat TikTok doang, nggak cuma masang status kita di IG gitu. Jadi ya belajarlah. Karena kemudahan itu ada di gadget kita, tinggal kita mau apa enggak gitu. Nanti kalau ragu bisa tanya ke channelnya Radar Malang TV. Betul. Kan sesimpel itu gitu maksudnya. Semudah itu untuk investasi, nggak ada alasan untuk tidak berinvestasi. Ayo kita mulai berani berinvestasi gitu. Udah cocok Pak masuk tempatnya Bapak? Saya kan udah bisa. Beriklan gitu untuk mengajak orang. Bisa ngajarin juga loh sekarang tak lihat tuh udah bisa lah. Iya ngajarin. Gitu ya. Nanti kita ajarin sendiri. Ngajarin ibu-ibu arisan itu kayaknya Mbak Selma udah bisa tuh. Ayo ibu-ibu, ya. Kita beli jasa marga cus gitu. Bener, ibu-ibu daripada GoFood terus ya kita beli ininya Goto tadi gitu ya. Beli etol terus kita beli jasa marga gitu ya. Cocok, seru, ternyata seru. Ini sangat menampik pikiran saya di awal bahwa ternyata belajar investasi itu bisa seseru ini gitu. Dulu saya dari awal pertemuan bahkan ya Pak, saya udah mewanti-wanti. Pak saya tuh nggak ngerti loh Pak, saya tuh paling nggak
senang lihat angka loh Pak ya, tapi ternyata belajar investasi, belajar grafik semakin kesini tuh semakin tertantang. Apalagi buat kalian yang jiwanya jiwa-jiwa menantang nih, suka tantangan nih, cocok banget untuk belajar investasi. Belajar dulu nggak apa-apa, nanti lama-lama akan terjun ya kan Pak? Ya. Oke. Dan proses belajar itu yang menjadi guru kita nantinya. Bener, pengalaman yang mendewasakan gitu ya. Luar biasa sekali. Selain belajar investasi, kita juga belajar pelajaran hidup dari Pak Agus ya ternyata ya. Itu yang lebih mahal ternyata. Udah nangis aku. Soalnya investasi ilmu dan pengalaman Pak ya. Baik, terima kasih banyak Bapak Agus Sunartono sudah mampir di sini. Kita tunggu episode berikutnya. Kita akan belajar tentang bagaimana membaca aplikasi itu tadi ya. Oke, sampai jumpa di kelas selanjutnya bersama saya Selma Kirana dan juga pastinya Bapak Agus Sunartono. Sampai jumpa, terima kasih sudah melihat kita. Sampai jumpa di kelas berikutnya. Bye. Bye.